Nah, jadi ini coba kita amatin beberapa hal di sini ya. Ini bentuknya rasional. Di sini ada angka-angka bilangan real A0 sampai AM. Ya, ini S pangkat M, S pangkat M-1 dan seterusnya. Bawahnya B0 sampai BM. Ya. Numerator atau pembilang itu polinomial berpangkat S pangkat S sampai dengan S pangkat M, polinomial order M. Denominator ya, denominator atau yang disebut penyebut polinomial berorder n, atau kalau difaktorkan jadi bentuk seperti ini ya. Nah, perhatikan di situ ada Z ya, ada P, nanti itu akan disingkat Z itu zero, P itu pole itu. Nah, nanti XS itu disebut proper rational function kalau orde pembilangnya itu di atas penyebut. Orde penyebut itu yang di bawah kan ya? Betul ya? Halo? Ya. Ya, orde penyebutnya itu lebih besar dari orde pembilangnya. Tapi dia disebut yang improper kalau orde penyebutnya malah lebih kecil dari orde pembilangnya atau sama. Z1 dan seterusnya itu adalah akar-akar polinomial pembilang. ZK ya, 1 sampai M. Ini disebut sebagai zero. Ya. Nanti yang di bawah itu kenapa disebut zero? Karena kalau nilai S-nya dimasukkan salah satu dari Z1, Z2 sampai Zm itu salah satu aja, itu hasilnya akan XS sama dengan 0 gitu. Jadi XS itu akan 0 kalau dimasukkan S pada nilai-nilai zero ini. Nah, sedangkan akar-akar denominator atau akar-akar penyebut atau akar-akar yang di bawah itu P1 sampai Pn itu disebut pole dari XS. Kenapa? Karena XS itu akan terhingga nilainya kalau S-nya dimasukkan salah satu dari P1 sampai Pn ini. Makanya dia disebut pole atau kutub. Nah, itu penting ya. Nah, kemudian yang penting lagi pole itu pasti di luar ROC ya, karena tak hingga itu kalau XS jadi tak hingga, jadi nggak punya nilai konvergen ya, by definition. Jadi pole itu selalu di luar ROC. Makanya biasanya tandanya ROC itu nggak ada yang lebih besar gitu, bukan lebih besar sama dengan kalau Anda amatin nih. Pole-nya nggak termasuk. Nah, biasanya untuk penggambaran pole dan zero itu kebanyakan orang tuh menggunakan tanda silang ya. Untuk tandanya pole itu dan tanda 0 gitu, gambar ya, untuk menunjukkan zero. Nah, contohnya ini persamaan X apa namanya sinyal yang transformasi Laplace-nya adalah
XS 2S plus 4 dibagi S kuadrat plus 4S plus 3 yang kalau difaktorkan jadi seperti ini. Maka ini kelihatan langsung zeronya ada di min 2, polnya ada 2 ya, min 1 dan min 3. Kemudian ada dua angka yang 2 ini disebut faktor skala. Nah kalau digambar, nah silangnya ada di min 1 dan min 3, ini pol, yang silang itu pol, ya, yang bulat itu zero. Nah, ini misalnya XS ini digambarkan ROC-nya bagian real S lebih dari min 1. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, teknik gambar sederhana seperti ini nih luar biasa penting ya. Karena banyak digunakan nih. Jangan sampai nggak bisa ya. Gampang tapi jangan sampai nggak bisa. Dalam desain sistem kontrol misalnya ini banyak banget digunakan nih. Oke. Nah, kemudian ada beberapa sifat-sifat ROC. Pertama, bahwa region of convergence itu tidak pernah mengandung pole. Nah, kedua, kalau sinyal waktunya itu sinyal yang berdurasi terbatas ya, contohnya misalnya sinyal kayak gini misalnya, nah udah selesai gitu. Nah untuk yang berdurasi terbatas seperti ini kan bisa diduga ini ya, ROC-nya bisa seluruh. Kalau Anda integralkan tuh ya untuk semua S, boleh dibilang bisa ya. Jadi ROC-nya the entire S plane ya. Kecuali kemungkinan di S sama dengan 0 sama S tak sama dengan tak hingga. Jadi dua titik itu tidak begitu. Nah, nanti dilihat bentuknya seperti apa, dilihat integralnya. Tapi Bennett duration sinyal itu ROC-nya lebih luas. Nah, kemudian ini yang penting sekali. Kalau XT itu right-sided signal, artinya apa? Dia itu bagian kirinya itu 0. Ya, pokoknya sinyal yang bagian kirinya 0, nggak memanjang sampai minta hingga. Maka ROC-nya itu bentuknya RE bagian real S lebih besar dari suatu sigma tertentu ya. Di mana apa? Sigma max itu adalah bagian real maksimum dari pol-pol dari XS. Jadi kalau dia punya 3 pol, ambil pol yang paling kanan. Ya. Maka ROC-nya di sebelah kanan pol yang paling kanan. Jadi ini pengertian ini kan di sebelah kanan dari pol yang paling kanan. Pol ya, pol paling kanan. Itu. Contohnya ya kayak ini. Ini polnya ada 2, min 1, min 3. Pol yang paling kanan min 1. Terus ROC-nya di sini. Nah, ini adalah right-sided signal itu. Ya, kalau Anda transformasi balik, dia menjadi right-sided signal. Ya. Nah, kemudian berikutnya
Sifat keempat dari ROC, kalau XT itu left-sided sinyal, artinya dia itu sebelah kanannya nggak ada, sebaliknya ya, maka dia sifatnya sebaliknya, ya. Polnya adalah di sebelah kiri dari pol yang paling kiri, ya. Nah, kalau two-sided signal, sebelah kanan sampai tak hingga, sebelah kiri sampai tak hingga, ROC-nya bentuknya biasanya gini, seperti pita ya, kayak pita di tengah-tengah segma 1 sampai segma 2. Vertical strip ya, pita vertikal. Gitu.